wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun kama qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan panjenengan saya kita semua ini senantiasa tetap di dalam hidayah dan inayah dari Allah, sehingga tidak
pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tidak pernah berhenti ditunjukkan oleh Allah. Karena sampai Allah menyatakan baik dan orang hukum baik syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka ketika Tuhanmu telah memaklumkan, bersyukurlah kepadaku, saya akan bertambah nikmat kepadamu. Tapi jika kau kufur, maka sungguh siksa kau tadi. Dan kalau kita menghitungnya, dan Allah menantang manusia untuk menghitungnya, baik ta'utu nikmat Allah ila tusyuha, maka tidak akan sanggup hitungan itu untuk menghitung nikmat Allah karena saking banyaknya. Makanya kemudian kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kata lillah itu adalah kemutlaqan. Segala yang baik-baik itu adalah datang dari Allah dan mutlak dari Allah. Sehingga seandainya hari ini kita menjadi orang yang saleh, orang yang mampu mengaji, orang yang mampu berbuat baik, ini semata-mata lillah, karena memang Allah yang membantu dan menolong kita. Meskipun efeknya adalah untuk diri kita sendiri, tapi nyatalah bahwa tanpa pertolongan dari Allah mustahil kita menjadi orang yang baik. Itulah kenapa kita dianjurkan sering berdoa demikian, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk selalu ingat kepada Allah. Wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan kemudian bagaimana kita juga meminta tolong kepada Allah, ya Allah tolong saya agar mampu menyempurnakan ibadah saya kepada Allah. Segala hadirin, maka salah satu kesyukuran itu kita pakai untuk tidak pernah berhenti mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang dibilang di alam semesta ini sebagai ayat kauniyah yang tercipta, yang bergerak bersama kita menjadi bagian tanda-tanda bagi bersabur untuk besaran Allah bagi orang-orang yang mau mengerti dan memahami, termasuk ayat-ayat kauniyah yang termaktub di dalam nas-nas Al-Quran. Kita melihat surat Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Artinya, bagi orang yang mau merenungkan diri sendiri, yang mau bermuhasabah, maka ia melihat alam semesta ini tidak sekedar alam semesta biasa, tapi dia melihat bahwa perbubaran yang ada di dalamnya ini menjadi sebuah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah tentang hakikat hidup dan kehidupan yang sebenarnya. Sehingga seperti apapun kejadian, bagi orang yang sering bertafakur, dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, ya Allah tidak sia-sia menciptakan semua ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan ujung-ujungnya dia memohon kepada Allah, Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkan kami dari siksa di neraka. Ini orang yang takut. Tapi bagi orang yang kemudian mengabaikan akal pikirannya, yang kemudian dia apatis atau cuek, maka sebesar apapun kejadian di alam semesta ini akan berlalu begitu saja. Termasuk nas-nas di ayat-ayat Al-Quran, sekecil atau sesederhana ayat apapun, itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu contoh ketika Allah menyatakan inna a'tayna kal kautsar, maka sungguh kami telah memberikan kepada kalian, kepada kami semua nikmat yang banyak. Bagi orang yang tidak
serius, maka ia akan menganggap ayat ini biasa-biasa saja. Atau misalnya wal asri, demi waktu, demi masa. Tapi bagi orang yang mau merenungkan subhanallah, bahkan Imam Syafi'i menyatakan, seandainya manusia memahami tentang hakikat yang terdalam di dalam semesta ini, termasuk di alam di ayat ini, maka sebenarnya cukup dengan satu ayat ini dalilnya. Karena hari ini kami ingin atau saya ingin menyampaikan judul dan kalimat tazkiyatun nafs, bagaimana kita membersihkan diri sendiri. Kita tahu bahwa Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dua pilihan, dua jalan kepada manusia, yaitu jalan menuju kepada yang takwa dan jalan menuju kepada yang buruk. Semuanya kembali kepada manusia, apakah hidup itu yang memilih jalan ketakwaan, apakah hidup yang memilih jalan kesesatan dan sebagainya. Makanya ada yang salah dalam pemikiran kita sebagian masyarakat bahwa orang baik itu adalah takdir, orang kaya itu takdir, orang jahat itu takdir. Tidak. Waja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Allah sudah memberikan potensi terbesar untuk manusia. Sampai-sampai Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, dan salah satu kesempurnaan adalah waja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Kemampuannya untuk melihat segala sesuatu, kemampuannya untuk mendengar segala sesuatu, bahkan al-afidah, kemampuannya untuk melihat dengan kacamata batiniahnya, ia yang sanggup melihat keberadaan tidak hanya sekedar yang nampak, jauh di luar yang tidak nampak. Inilah yang dikatakan sebagai iman. Maka kemudian merujuk pada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu hakikatnya fitrah. Sehingga kalau kemudian kita melihat ada orang yang baik, sebaliknya kita melihat ada orang yang jahat, ada orang yang berbuat maksiat, bukan karena itu, tapi karena itu menjalani yang sudah dipilihnya. Bukan kalau menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, maka sungguh beruntung orang yang membersihkan dan sungguh rugi orang-orang yang kemudian mengotorinya. Inilah persoalannya. Makanya kenapa kita perlu selalu membersihkan diri agar hati ini tidak kotor, sehingga hati ini bisa melihat keberadaan Allah, melihat hakikat hidup dan kehidupan. Maka yang pertama, khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu dihadirkan di bumi ini meskipun sempurna penciptaannya, tapi dia dalam keadaan lemah. Sampai-sampai ada yang mengatakan al-insan makan khata' wa nisyan, manusia itu tidak punya salah dan khilaf. Karena kekhilafan bila maka kita mengacungkan tangannya mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami lupa dan khilaf. Bukti dari kelemahan diri manusia artinya bahwa ketika kita dilanda sakit terus segera saja. Ternyata tidak ada yang sanggup untuk menghilangkan itu dalam sekejap. Bahkan ketika Allah ambil nyawa kita pun kita tidak akan pernah kuasa, karena sesungguhnya apa yang ada di dalam diri kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya inilah alasan kenapa kita perlu membersihkan diri, karena kita ini manusia makhluk yang lemah. Kedua, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kami berikan pengetahuan kepada manusia melainkan sedikit. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, seberapakah kita paham tentang dunia alam? Seberapa paham kita tentang dunia alam semesta langit? Bahkan pertanyaan berikutnya, seberapa paham kita tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita sendiri?
mulai dari saraf, peredaran darah, mulai dari bagaimana otak, mulai bagaimana tulang dan sebagainya. Sedikit sekali. Hanya orang tertentu itu pun juga tidak sempurna. Belum hal-hal yang tidak mampu untuk dideteksi oleh manusia. Makanya betapa ketika Allah menyatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kami berikan kepada manusia sangat sedikit. Bahkan hamba pun mengatakan berjalanlah kalian pinggir pantai, maka celupkan jari kalian di laut, angkat, maka air yang menetes di badan ilmu yang diberikan sedang lautan luas itu dalam ilmu Allah yang hampir-hampir tidak mampu dideteksi oleh manusia. Bagaimana mungkin dengan kesadaran dan kemampuan pengetahuan kita yang terbatas mampu menyelesaikan seluruh persoalannya dan melihat hidup kita sampai ke tingkat yang paling hakiki. Makanya kita tidak pernah bosan untuk berdoa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu yang kedua. Yang ketiga, am-hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhum ba'sa wa qarra bazulzil hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ini sering saya kutip di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum diuji dengan berbagai ujian? Orang-orang terdahulu diuji dengan berbagai goncangan. Artinya selama manusia hidup itu selama itu tidak akan pernah berhenti dari ujian. Bahkan kalau kita kemudian kembali ke surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, ketika Iblis mengatakan, ya Tuhan kami karena Engkau telah menghukum kesesatan, maka aku akan menyesatkan manusia dari jalan-jalan yang lurus. Aku akan datangi mereka dari muka belakang, kiri kanan dan dari segala bentuk. Artinya selama manusia masih hidup, selama itu tidak akan pernah dibiarkan berhenti menyelesaikan persoalan dan tidak akan pernah diam untuk bisa berada di jalan-jalan yang lurus. Karena setan selalu menjadi. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya membersihkan hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, setiap diri untuk selalu introspeksi. Karena dengan introspeksi ini tidak ada waktu dan kesempatan kepada yang lain untuk melihat orang lain. Oleh karena perlunya kita bersihkan hati ini. Kenapa? Suatu ketika saat kita kembali kepada Allah, kita tidak akan pernah bawa orang lain. Kita tidak pernah bawa saudara, kita tidak pernah bawa siapapun. Idza matabnu adama qata. Maka ketika manusia anak Adam itu telah wafat, maka putus semua hubungan dengan yang lain. Maka kita akan merasa ngeri ketika mendengar kalimat wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Maka hendaklah kalian takut suatu hari yang tidak pernah ada satu orang pun menjadi tembus bagi yang lain. Tidak ada pertolongan dan tidak ada satu pun yang jadi syafaat. Artinya hari itu kita akan berhadapan langsung di hadapan Allah yang mempertanggungjawabkan apakah itu kita berbuat baik ataukah kita berbuat buruk. Maka inilah pentingnya dan tazkiyatun nafs, agar hati ini akan bisa menjadi yang bersih, dan ketika hati bersih maka kita akan mampu melihat alam semesta ini dengan kacamata sesuai dengan apa yang diharapkan di Allah. Maka kembali kepada bagaimana kita bersihkan diri. Yang pertama dengan cara memperbanyak istighfar. Hadirin, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, pintu neraka sudah ditutup, tapi beliau tidak pernah berhenti. Setiap hari minimal 100 kali istighfar. Ya Allah, saya mohon maaf. Bahkan yang pernah saya ungkapkan bagaimana aku luas beristighfar di hadapan Allah dengan merayu yang mengatakan ilahi lasturil firdausil a'la wala aqwala nari jahim. Ya buat kamu, aku tidak pantas masuk surga ya Allah, dan aku tidak kuat di neraka ya Allah. Maka hanya ampunkan. Berkata orang yang paling beruntung adalah ketika dosa-dosa diampuni oleh Allah, dibersihkan hatinya. Maka jangan pernah ada hari
tanpa setiap hari melafalkan istighfar astagfirullah. Syukur kita paham dan hafal tentang syaitul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pengakuan bahwa kita ini banyak dosa dan mengakuinya dari Allah. Dengan begini maka Allah akan turunkan barakah dan rahmatnya karena kita termasuk orang yang paham tentang diri kita. Yang kedua, cara kita membersihkan diri adalah ketika Allah berikan hidayahnya lewat Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur ulaika hum khasirun. Orang-orang yang diberikan kitab kemudian mereka membacanya, mereka adalah orang yang beriman. Sementara orang yang mengkufurinya, mereka orang-orang yang merugi. Karena ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, maka Allah sudah berikan langsung dengan kalimat zalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini menjadi tunjuk. Pakai kata kuruna wa antum tutla alaikum wa ayatullahi wa fikum rasulun wa may yaqsim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Surat Ali Imran ayat 101. Bagaimana kamu ingkar? Bagaimana kamu kafir? Karena Rasulullah sudah menjelaskan ayat-ayatnya kepada Allah. Maka kemudian barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, yaitu Al-Quran ad-dinullah, mayaqsimillah faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka ia sebenarnya berada di jalan yang lurus. Yang kedua ini, begitu ketika Quran diberikan barakah, jangan pernah bosan untuk mentadabburinya. Dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kalau setan itu 24 jam pun menggoda kita, maka diharapkan orang mukmin alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub, jangan sampai 24 jam itu lupa dari Allah. Maka bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, ingat sebanyak-banyaknya. Tidak harus berucap dengan keras, cukup dalam hati. Saat kita bekerja ingat Allah, saat kita tidur ingat kepada Allah. Ada seluruh kehidupan kita 24 jam pun ingat kepada Allah. Maka ketika zikir kita zikir kepada Allah, saat kita diambil dari Allah, boleh lisan kita sedang mengucapkan lisan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah subhanallah dan seterusnya. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan kita terus membersihkan diri, maka insya Allah kita hidup Allah mengambil kita dengan jalan yang baik dan memasukkan kita sebagai orang yang husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Aku berdoa wa astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa taqullaha. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Subhanallah. Ayat yang dibayangkan dari Allah menyempurnakan dari apa yang saya sampaikan, bagaimana kita berikan sekian genap yang tidak lain adalah memperbanyak istighfar. Kemudian bagaimana kita memperdalam pengetahuan lewat Al-Quran, dan yang ketiga memperbanyak zikir. Maka yang kita tupaskan atau kita sempurnakan dengan kalimat Allah, wa man ahsan qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan. Surah Fussilat ayat 33. Disempurnakan dengan amal yang saleh, apapun bentuknya, mudah-mudahan ini mengantarkan kita kepada pribadi yang bersih, yang dihubungkan surga dan dihubungkan Allah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Allahumma aslih lana wa aslih bainana wa aslih baina qulubina wa ihdina sabila salam wa najjina minal zulmati ila nur wa jannibna fawaqisa ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma barik fi sama'ina wa basarina wa qulubina wa arwahina wa dhurriyyatina wa jasadina wa amrina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.